jangan kita cuma menguatkan tubuh kita, imun kita, tapi iman kita nggak kita kuatkan. Batuk sedikit langsung, ih corona nih, bersin dikit langsung, ih corona nih, jangan. Corona ini viralin Mariam aja gitu, gak bercanda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini sekarang Allah percayakan lagi waktunya ke Mariam untuk share lagi di YouTube, untuk kembali hadir nyapa kawan-kawan semuanya, abang kakak, ayah bunda semuanya. Jadi Mariam mohon maaf kalau beberapa waktu Mariam sempat off, ya bisa dikatakan off karena memang udah tidak pernah buat video lagi ya, karena kemarin ada yang tahu ada yang enggak kan kalau Mariam alhamdulillah sudah menikah. Nah jadi fokusnya bukan cuma di kuliah, jadi fokusnya ke keluarga juga gitu. Nah jadi semoga kita sehat selalu, terutama kita tetap istiqomah di jalan Allah, tetap langkah kaki kita tetap Allah ridhoi, intinya kesehatan. Makasih juga doa-doanya kemarin, maaf Mariam belum sempat balas kalau memang ada yang komen atau DM dan segala macam, Mariam belum bisa balas karena memang posisinya Mariam masih sibuk sekali. Dan alhamdulillah hari ini Allah izinkan lagi untuk buat konten, dan doakan semoga bakalan lebih sering lagi dan bakalan nggak terganggu lagi, malah jadi lebih sharing, lebih banyak waktunya sharing di YouTube dan segala macam. Nggak lagi lah insyaallah. Minta doanya semoga kita sehat selalu, semoga kita tetap dalam bimbingan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah jadi di sini kita langsung ke topik. Kita tahu sekarang kan, siapa sih yang nggak tahu sekarang nih lagi zamannya corona ya. Kita tahu semuanya, dari bukan cuma di Indonesia, kita tahu di seluruh dunia membicarakan tentang benda kecil ini, makhluk ciptaan Allah yang berukuran kecil sekali. Nah itu udah berhasil menggemparkan dunia, udah berhasil membuat ketakutan pada dunia, termasuk Indonesia. Nah jadi qadarullah Allah uji juga Indonesia. Dalam waktu dekat kemarin virus itu masuk ke negara kita. Tidak ada yang salah, tidak ada yang benar, semuanya namanya qadarullah lah ya. Semuanya udah Allah setting sedemikian rupa, udah Allah gariskan sedemikian rupa. Nah kita tinggal menjalankan, karena apa? Kita makhluk Allah, kita ini bonekanya Allah. Jadi apapun yang Allah takdirkan, ya kita bisa apa? Kita cuma bisa menjalankan itu gitu. Nah jadi di sini apa yang Mariam sharingkan, Mariam meskipun nggak aktif di YouTube, tapi Mariam aktif nonton YouTube. Nah jadi banyak sekali ya kabarnya, dimana ada kecemasan, ketakutan dan segala macam. Ada yang sampai fobia keluar, ada yang sampai benar-benar mengunci diri dan segala macam. Ya itu nggak masalah, karena memang pemerintah juga udah mengeluarkan peraturan, mau pemerintah negara atau pemerintah daerah udah mengeluarkan untuk kita mengisolasi diri sendiri di rumah kita. Nah, jadi yang pengen Mariam bahas di sini, yang pengen Mariam tekankan di sini, ingat semuanya qadarullah. Semuanya apa yang terjadi itu atas seizin Allah. Nah, jadi kita hanya berusaha, kita hanya berikhtiar. Misalnya kayak presiden mengeluarkan mandat untuk jangan keluar rumah dulu, isolasi dan segala macam, di rumah aja, kecuali ada sesuatu yang penting memaksa kita untuk keluar, ya mau gimana lagi. Tapi jangan terlalu pikirannya jangan terlalu ini aku kalau keluar pasti kena virus corona, aku di rumah pasti nggak kena. Jangan berpikiran seperti itu, karena apa yang kita pikirkan itu yang akan terjadi. Nah jadi pesan Mariam selalu positive thinking, terutama tingkatkan lagi ibadahnya sama Allah. Nah karena yang Mariam tahu dari
kabar-kabar dokter dan ahli medis segalanya, kalau virus ini menyerang imun tubuh kita yang lemah. Nah jadi kalau meskipun kalian di rumah nih isolasi diri, tapi kalian tidak menjaga imun kalian, makan sembarangan, kalian tidur juga tidak teratur, sehingga imunitas kalian, imun tubuh kalian ini turun gitu kan. Nah jadi secara tidak langsung kita, meskipun kita di rumah, tapi kalau Allah takdirkan virus itu datang ya mau gimana lagi gitu. Jadi ikhtiar kita seikhtiar mungkin, ikhtiar kita semaksimal mungkin, tapi jangan menganggap kita udah ikhtiar langsung kita nggak kena, ya nggak usah, karena berarti kita kan menyalahkan takdir Allah. Kalau misalnya kita udah ikhtiar, kita udah itu, tapi Allah izinkan virusnya masuk, ya mau gimana lagi. Kita hanya bisa istighfar. Mungkin itu jalan kita untuk kembali ke Allah, jalan kita buat ibadah lagi ke Allah, itu sebagai salah satu wasilah untuk mengukurkan dosa kita, ya wallahu alam kan. Jadi intinya apa yang terjadi di kita positive thinking, tapi ya tetap jangan juga kita terlalu positif thinking langsung kita berkeliaran, karena memang yang kemarin tahu di Pontianak ini kafe-kafe banyak masih ramai. Negara-negara lain memang mengisolasi dirinya, tapi kalau Indonesia khususnya Pontianak itu masih ada kafe-kafe yang masih dipenuhi oleh manusia gitu ya. Nah jadi diharapkan lagi, jangan kita boleh berpositif thinking, tapi jangan disepelekan juga, karena itu tidak baik. Kenapa? Nanti kalau kita udah kena, kita ini bukan merugikan diri sendiri, tapi merugikan banyak orang, otomatis nanti keluarga kan, yang paling dekat sama kita. Nah takutnya bijak kita segala macam. Intinya nurut aja lah sama pemerintah gitu, keluarkan mandatnya kayak gimana. Contoh kayak anak kecil jangan main-main di luar rumah, ingat. Nah itu, jadi tetap dijaga juga makannya, makan sayur-sayuran, makan vitamin atau segala macam, menguatkan imun, vitamin C-nya kan biasanya itulah. Terus ibadahnya juga jangan kita cuma menguatkan tubuh kita, imun kita, tapi iman kita nggak kita kuatkan. Jadi kita isolasi rumah berarti Allah takdirkan virus ini datang untuk membuat kita lebih dekat sama Allah. Nah itu pikirannya kita di situ. Jadi semakin kita kan libur nih, sekolah libur, kerja ada yang libur kan. Nah itu kita gunakan semaksimal mungkin untuk ibadah ke Allah Subhanahu wa taala. Jadi setiap wabah, setiap bencana yang datang dari Allah itu pasti ada sisi positifnya. Itu pasti Allah pasti kasih pelajaran di situ kalau kita bisa memetik hikmahnya. Jangan kita menganggap kalau bencana dan segala macam itu kita anggap suatu kerugian gitu, tapi kita nggak bisa memetik hikmahnya. Hikmahnya apa? Ya dengan kita corona datang, virus ini datang, penyakit ini datang, Allah takdirkan datang, Allah takdirkan dia hadir. Nah itu untuk mengisolasi kita, gimana kita berikhtiar, kita di rumah, kita beribadah sama Allah dan segala macam. Ya mungkin abang kakak, ayah bunda tahu kan. Nah kita juga ikhtiar nanti apa yang dikeluarkan oleh pemerintah ya kita ikuti, kita jalankan. Ini karena apa? Positifnya karena memutuskan virusnya, memutuskan terjadi virus. Karena kalau kita mengisolasi diri kita kan menjaga kita ibaratnya. Jadi persentasi kita untuk kena itu kecil, bukan berarti tidak ada ya, karena kalau tidak ada kan berarti kita udah nyalahkan Allah gitu ya, udah menyalahkan qadarullah dari Allah gitu ya. Persentasinya agak lebih kecil daripada kita keluar rumah, itu persentasinya agak lebih besar untuk terjangkit. Nah jadi Maryam, ayo kita sama-sama. Maryam bilang, ayo kalian bukan, ayo kita sama-sama Maryam juga, kita jaga kesehatan. Dan juga ini karena virus ini kan menyerang imun, jangan sampai karena virus ini kita buka media dan segala macam kita langsung fobia atau kita takut keluar, kita takut segala macam, banyak yang kita takutkan, akhirnya kita stres, kita kayak pasti ada nanti aku takut ini, nanti tiba-tiba yang intinya negatif lah, nanti kita langsung mikir dia bersin tuh, contohnya dia bersin, dia pasti kena positif, jadi kan suzon ya kan boleh. Jadi jangan
menjadi Tuhan bagi sesama kita manusia. Jangan misalnya batu dikit nih, oh ini kena virus corona nih, ya jangan seperti itu, karena yang bisa menentukan positif enggaknya kan bukan kita tapi medis. Nah jadi tingkat stresnya dikurangi, boleh kita waspada tapi jangan kita takut. Waspada, kita ikhtiar semaksimal mungkin, tapi ketakutan kita tuh jangan sama virusnya, sama Allahnya, karena Allah yang mengizinkan virus itu datang atau tidaknya ke kita gitu. Dan jadi jangan sampai stres, tiba-tiba stres nanti mau makan trauma kan, ke dapur takut, ke ruang tengah takut, apalagi keluar rumah jadi takut nanti tuh jadi tiba-tiba kayak stres dan segala macamnya. Makan berita-berita hoax kan banyak nih, hoax di media tuh. Nanti kita lebih stres, takutnya imun kita turun. Nah jadi bahkan kita tidak keluar tapi imun kita turun, kalau Allah takdirkan ya wallahu alam. Semoga kita selalu diberi kesehatan. Nah juga jangan pesan Marim, jangan terlalu lah dengan hoax. Misalnya kan ada nih biasanya, oh ini nih terjangkit virusnya, ini nih positif nih, tapi udah gini-gini ini terjangkit virus. Jangan, karena apa? Secara kita tidak langsung kalau kita menuduh orang ini, kita mematikan daya semangat dia, mematikan apa ya, psikologi dia dan segala macam. Secara tidak langsung kita tidak sadar kalau kita ini meracuni psikologi dia, meracuni kepercayaan diri dia, padahal dia nggak kena ya gitu. Dan juga jangan termakan hoax. Kalau memang belum ada kabar dari pemerintah dan segala macam tuh jangan. Intinya kita fokus diri sendiri lah. Fokus diri sendiri, fokus sama keluarga terdekat kan, nggak usah ngurusin orang-orang lah. Kalau misalnya dia beneran kena ya udah, qadarullah berarti gitu kan. Kalau memang dia nggak kena ya udah, jangan dipermasalahkan, jangan diapakan ya, jangan terlalu ditakutin. Dia juga manusia, dia juga nggak mau kan kayak gitu, dia juga nggak pengen kan kena penyakit. Siapa sih yang minta penyakit yang nggak mungkin kan, tapi kan Allah takdirkan dia gitu. Jadi kalian jangan mematikan, malah kita ini virus corona ini itu sama kayak HIV. Jadi kita jangan kita boleh menjaga tapi kita tetap support. Nah kalau HIV kan beda. Kalau HIV kan kita tahu ada gerakan penyemangat HIV dan hari HIV sedunia dan segala macam. Kita jadikan gitu, kita support semuanya, kita support, kita kasih pandangan, oh gini loh, kalau dia bersin ada adabnya dan sebagainya. Kita kayak gitu kasih masukan. Kalau kita tahu kita kasih masukan ke teman-teman kita yang belum paham. Jangan ngejudge gitu ya, batuk sedikit langsung ih corona nih, bersin dikit langsung ih corona nih, jangan. Intinya ya jaga kesehatan terus, tetap ikhtiarnya dimaksimalkan, tapi jangan terlalu takut juga, karena kita cuma takut sama Allah, jangan takut sama virusnya. Karena ada juga yang kena virusnya tapi sembuh kan, jadi Allah izinkan sembuh. Ada juga orang tenaga medis kan, kita tahu tenaga medis itu 24 jam kan ngurusin pasiennya, tapi Allah tak takdirkan, tidak menakdirkan dia kena, ya dia tidak kena kan. Tapi malahan yang bukan tenaga medis kayak masyarakat biasa malah kena kan, semuanya qadarullah. Nah gitu, jadi jangan terlalu, kita boleh mengisolasi diri, kita boleh menjaga diri, tapi jangan terlalu terlalu benar lah, jangan terlalu berlebihan maksudnya. Berlebihan dalam arti lalu kayak ngejudge dan semua. Intinya abang kakak ayah bunda tahu lah maksud Mariam ya. Intinya kita diikhtiar di diri kita cuci tangan, kita menjaga kebersihan kita diri itu udah insya Allah udah cukup. Dan kita kasih motivasi ke teman-teman yang lain, kita ingatkan teman-teman yang lain, dan juga kita ingatkan keluarga kita juga. Mungkin dari Mariam seputar corona itu dulu. Tetap semangat, Mariam juga nggak ngerti gimana ya masalah ini karena Mariam bukan tenaga medis. Intinya tetap semangat, tetap serahkan semuanya sama Allah, tetap ikhtiarkan apa yang bisa kita ikhtiarkan, tapi serahkan hasilnya pada Allah, karena manusia hanya bisa berusaha, sedangkan Allah yang menentukan hasilnya. Kita hanya bisa berusaha, apa yang diamanahkan atau apa yang dimandatkan oleh pemerintah, nah itu kita laksanakan, kita lakukan. Kalau masalah hasil ya serahkan ke Allah. Jadi kita jangan terlalu panik lah, jangan terlalu was-was, nanti takutnya kita lalu menuhankan virus, bukan menuhankan Allah kan. Jadi kita malah lebih takut sama virusnya ketimbang takut sama Allah ya. Jadi
Jadi tetap yakinkan diri, percaya sama Allah, Allah pasti jaga kita. Oh ya, satu lagi, karena ini juga untuk yang kawan-kawan yang muslimnya, wudhu juga bisa menjaga, air wudhu itu bisa menjaga kita dari virus, karena secara tidak langsung wudhu itu kan kita membersihkan diri kita. Nah, tetap jaga wudhunya. Yang muslim nih, yang muslimah khususnya, intinya ada hikmah lah dibalik bencana ini kan. Yang muslimahnya pakai jilbab kan, itu kan salah satu menutup diri dalam arti ya biar virusnya enggak terlalu kuat menyerang gitu, intinya gitulah kan. Nah, jadi bersentuhan secara langsung gitu kan, kayak bersalaman dan segala macam. Nah, itu agak kita perhatikan. Kita bukan sombong. Ya, jadi untuk teman-teman yang lain, misalnya ada kawannya bersalaman terus langsung cuci tangannya, kita jangan negatif thinking dulu, jangan tersinggung dulu ya. Memang ya itulah musimnya gitu, musimnya corona gitu. Bukan berarti kita juga lalu misalnya bapak-bapak nih langsung takut salaman, lalu tiba-tiba nggak salaman, ya jangan. Kita salaman, kita tetap bangun upaya Islami kita. Habis salaman langsung cuci tangan lah. Itu sih seputar dari mana tentang corona, karena memang lagi viralnya di mana kita buka berita, buka segala macam itu tuh semuanya corona. Jadi malam tuh kayak capek sih sebenarnya, capek corona. Ini viralin Mariam aja gitu ya, bercanda. Jadi tuh jangan terlalu, meskipun dia viral ya terserah dia lah gitu kan. Dia juga makhluk Allah kan, itu juga makhluk Allah, sama kayak kita ciptaan Allah takdirkan dia hadir ya sama kayak kita gitu. Jadi jangan ditakuti lah, boleh diwaspadai tapi jangan terlalu ditakut-takuti benar sampai buat pikiran kita kacau gitu. Oke, mungkin itu dulu. Nanti kalau misalnya ada komen dan segala macam, nanti bisa kalian komentar di bawah, tapi komentar yang positif ya teman-teman, karena kita komentarnya, kritikan, masukannya yang positif aja lah, seputar dukungan sama kawan-kawan teman-teman yang lainnya. Kalau misalnya ada kenalan kita yang masuk rumah sakit dan terjangkit virusnya, kita doakan gitu. Kita bangun upaya Islam kita boleh mengisolasi diri tapi jangan terlalu takut, intinya gitulah. Waspada boleh tapi jangan terlalu berlebihan. Semuanya kehendak Allah, hidup mati tangan Allah, positif negatifnya corona di kita itu kehendak Allah. Jadi bismillah aja lah gitu. Nah, mungkin itu dulu seputar corona. Intinya tetap semangat, tetap jaga ibadahnya, tetap jaga komunikasinya sama Allah, ingatkan keluarganya dan segala macam. Intinya ya positif lah untuk kita semua. Kemarin tidak terlalu banyak komentar karena tak tahu juga masalah corona, bukan ahli medis, tapi pesan Mariam jangan terlalu takut yang berlebihan sampai buat kita jadi fanatik. Itu nggak boleh sekali ya. Mungkin ini dulu, nanti mungkin ada masukan video apa lagi, nanti insyaallah Mariam setelah ini Mariam akan aktif lagi nih